Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul PBO pertemuan keempat sebagai pengganti pertemuan. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan belajar struktur data. Nah, struktur datanya itu disebut dengan Java Collection Framework. Nah, ini ada materi praktikumnya. Jadi struktur data yang pertama struktur kontrol. Jadi struktur kontrol itu merupakan, bisa kita ibaratkan seperti lemari penyimpanan pada rumah. Kalau misalnya di Kojo itu kayak penyimpanan lemari atau tempat penyimpanan pada data. Jadi ada yang bisa menyimpan data yang acak, nggak berurutan. Nah itu biasanya kita pakai set. Kemudian ada yang bisa menyimpan data dengan urutan-urutan yang tertentu, misal berdasarkan banyaknya atau berdasarkan tanggal dan sebagainya, berdasarkan kategori tertentu. Nah itu kita bisa pakai list. Kemudian ada ini data yang bisa disimpan tapi itu pakai konsep antrian titipan, kayak antrian titipan barang. Nah ini kita bisa pakai queue. Terus ada juga daftar pasangan, isi laci atau map. Nah, dalam pemrograman Java, semua itu diwakili sama yang namanya iterable dan collection framework. Jadi, collection framework ini bisa bikin kode kita lebih efisien, terstruktur, dan mudah buat dipeliharanya. Karena kan tadi untuk tempat-tempat penyimpanan datanya dibagi-bagi per kategori sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya cuma buat simpen aja, pure semua data ya pakai set. Kalau mau diurutkan bisa pakai list gitu. Nah di sini kita punya salah satu jenis penyimpanan data yang namanya array. Jadi array itu merupakan sebuah wadah yang menyimpan satu atau lebih nilai dengan tipe data yang sama. Terus panjang array itu ditentukan saat arraynya dibuat. Nah ini array dari 10 elemen. Jadi setiap item dari array itu disebut elemen. Jadi ini terus elemen pertama ini berada di indeks ke-0, elemen kedua berada di indeks ke-1. Indeks array itu dimulainya dari 0 gitu. Kemudian ini ada contohnya, ini adalah array satu dimensi dalam Java. Jadi kalau pada C++ ini kurung sikunya ini kan berada di setelah variabel. Kalau di Java, kurung sikunya itu berada setelah tipe data. Kemudian untuk penulisannya tidak terlalu jauh berbeda dengan C++. Jadi di sini kurung kurawal, kemudian ini elemen pertamanya 10, elemen kedua 20, elemen pertama ini 10 ini di indeks ke-0, 20 indeks ke-1, dan seterusnya. Untuk pemanggilannya juga kita tinggal panggil nama variabelnya, terus kita panggil indeks array-nya. Jadi karena ini di indeks kedua, maka yang nanti akan keluar adalah 30. Nah ini ada array multidimensi. Simpelnya array multidimensi ini kita bisa contohin pakai matriks. Jadi matriks itu kan ada yang 2x2, 2x3, 3x3. Kemudian ada baris, ada kolom. Nah, ini contohnya. Di sini ada string, kemudian ada dua pasang kurung siku. Jadi yang ini adalah kurung siku pertama itu baris, kurung siku kedua itu kolom. Kalau misal dilihat dari isinya, di sini merupakan array multidimensi 3x3. Jadi barisnya ada 3x2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya kita panggil indeks ke-0, kemudian
kolom ke-1, maka nanti yang muncul adalah indeks ke-0 itu ini. Terus tanaman di baris 1, kolom 2. Nih, nanti yang muncul tulip gitu. Terus ini ada array index out of bounds exception. Jadi ini bakalan muncul, jadi ini tuh kayak peringatan gitu. Peringatan yang akan muncul kalau kita ngeakses array di indeks yang kurang dari 0 atau lebih dari batas array tersebut. Jadi intinya kalau kita mau manggil data elemen pada sebuah array tapi gak ada di dalam array itu gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu array yang elemen yang mau kamu panggil itu yang mana, soalnya nggak ada nih di penyimpanan array kita gitu. Nah, ini ada hierarki dari collection framework. Jadi ada iterable, collection, kemudian ini dipecah-pecah jenisnya, ada set, ada list, ada queue. Nanti di set ini ada turunannya lagi, ada hasset, link set, kemudian di set ini ada lagi yang namanya sort set. Nah, sorted set ini punya anak namanya tree set. Kemudian di list itu juga ada jenisnya. Jadi ada array list, linked list, ada vektor. Kemudian vektor ini punya anak lagi namanya stack. Selanjutnya ada queue atau antrian. Jadi queue atau antrian itu punya anak namanya priority queue. Kemudian ada DQ, ini anaknya array DQ. Tuh. Nah, ini ada keterangannya. Jadi untuk tabel-tabel yang warna ungu ini hanya berisi aturan atau metode yang harus diikuti. Ini kayak ya rules. Kemudian yang biru ini merupakan sebuah kelasnya. Jadi di sini di biru-biru ini bisa berisi kode yang langsung dipakai. Kemudian nih panah itu seperti extend. Jadi tree merupakan anak dari sort. Terus stack merupakan anak dari vektor. Begitu. Terus panah implements ini artinya aku mengikuti aturan dari. Jadi tree set merupakan anak dari sorted set. Sorted set mengikuti aturan dari set. Set ngikutin aturan dari collection. Collection ngikutin aturan dari iterable. Tuh. Nah, ini disebutin kalau iterable merupakan sebuah pintu gerbang atau gate. Jadi setiap struktur data yang bisa diulang-ulang harus mengimplementasikan iterable. Selanjutnya ada collection. Collection ini merupakan extend dari iterable. Jadi semua collection itu bisa di looping, bisa diulang-ulang. Kemudian collection juga bisa buat nambahin fitur pengelolaan kumpulan data. Kayak CRUD, jadi dia bisa nambah, hapus, ngitung, gitu. Nah, ini ada penjelasan lebih singkatnya dari set. Jadi pada set itu boleh berisi data, tapi datanya itu nggak boleh ada data yang duplikat. Jadi setiap elemen atau data yang disimpan dalam set itu harus berupa berupa karakter atau sesuatu yang unik. Contohnya itu kayak npm. Kemudian di set ini punya turunan. Yang pertama itu hasset, kemudian link hasset sama sorted set. Nah, sorted set nanti dia akan ada turunannya lagi yaitu tree set. Kemudian ada list. Nah, list itu kayak rak buku yang bukunya itu disimpan atau disusun secara rapi dan berurutan dan nggak boleh ada duplikat. Untuk list itu punya anak. Nah, anaknya ini ada array list. Jadi nanti isinya ada array dinamis. Kemudian ada linked list, kemudian ada vektor,
dan vektor ini punya anak lagi. Anaknya adalah stack. Nah, stack ini dia harus pakai aturan dari level, last in first out. Kemudian ada queue dan dequeue. Queue itu kayak antrian. Jadi aturannya FIFO, kebalikannya dari stack. Kalau stack itu kan tumpukan. Kalau queue itu antrian. Jadi first in, first out. Siapa yang masuk atau ngantri duluan, dia yang keluar. Yang pertama ini ada priority queue. Jadi antriannya berdasarkan prioritas, bukan urutan masuk. Kalau memang dia datang terakhir tapi dia itu prioritas, ya dia bisa langsung keluar duluan tuh. Kemudian ada DQ. DQ ini antrian dua ujung. Jadi dia kalau ngantri kan biasanya kan ujung sebelah kanan misalnya. Nah, kalau DQ ini bisa sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi nanti dia bisa nambah atau menghapus elemen dari depan atau dari belakang, lebih fleksibel gitulah. Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi set itu bisa diibaratin kayak kunci loker. Dia tuh tidak boleh ada dua kunci yang sama. Jadi nggak boleh ada yang duplikat. Kemudian ada list. List itu bisa diibaratin kayak rak buku yang berderet. Bukunya tuh boleh sama, tapi posisi tempat-tempat bukunya itu penting, biar nggak acak-acakan. Kemudian ada queue. Queue ini kayak antrian tiket di bioskop. Jadi siapa yang datang duluan, yang antri duluan, ya itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada DQ. DQ ini antrian yang bisa diakses dari pintu depan dan pintu belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke map frameworks. Jadi dalam map itu ada sorted map, kemudian keturunannya itu ada tree map, kemudian dari map itu ada hash map, hash table, sama link hash map. Nah, ini ada metode-metode string yang bisa digunain di Java. Kemudian ini ada char add. Char add ini buat ngembaliin dua karakter pada karakter di specific index. Misal kita punya kayak array yang nyimpan karakter, terus mau dikeluarin, nah itu bisa pakai char add itu. Ini banyak lagi dan tidak ada keterangannya juga. Nah, ini length ini buat ngembaliin panjang dari sebuah string. Kemudian ya tuh ada tuh lower case, jadi dia tuh buat kan ada lower ada upper, nah itu bisa buat nge-convert buat text. Jadi hurufnya besar semua atau hurufnya kecil semua gitu. Ya, sekian video penjelasan dari saya. Maaf kalau kurang maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.